Mengapa mobil listrik Apple masih gagal dikembangkan setelah 8 tahun? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Belum lama ini, Bloomberg memberitakan tata letak mobil listrik Apple telah mengalami perubahan besar, meninggalkan jalur teknologi mengemudi otomatis sepenuhnya, dan kembali ke pendekatan komersial kelas atas sebelumnya. Mobil listrik Apple atau Apple Car tidak akan dilengkapi dengan sistem otomatis penuh, melainkan hanya akan memberikan fungsi bantuan mengemudi otomatis di jalan raya yang akan dilengkapi dengan setir, akselerator, dan rem. Harganya diperkirakan di bawah $100.000 yang memang merupakan level harga model kelas atas. Namun, yang paling mengejutkan saya adalah mobil listrik Apple tersebut belum ditentukan bentuknya. Rencananya akan menyelesaikan desain pada tahun 2023, menyelesaikan proses debugging fungsional pada tahun 2024, mengujinya pada tahun 2025, dan kemudian meluncurkannya ke konsumen pada tahun 2026. Jika berita kali ini benar, maka saya hanya bisa mengatakan kemungkinan keberhasilan mobil listrik Apple sangatlah mengkhawatirkan. Setiap kali saya menganalisis masa depan industri kendaraan listrik, saya selalu menekankan 3 putaran perubahan di bidang ini. Dari persaingan mobil listrik murni menjadi persaingan cerdas, sampai akhirnya menjadi persaingan layanan umum transportasi robotaxi. Pendekatan Apple Car agak bertentangan dengan tren masa depan. Pada saat perusahaan mobil tradisional mempercepat transisi mereka ke mobil listrik, Apple Car bahkan belum memastikan gambar desainnya. Ketika perusahaan mobil listrik baru muncul sedang dalam proses produksi massal, Apple Car masih percaya bahwa produksi massal dapat diselesaikan dalam satu waktu tertentu. Ketika Huawei, Baidu, Tesla, dan Waymo terus memperluas landscape mengemudi otonom mereka, Apple Car mundur selangkah lagi dan melepaskan visinya dalam hal ini. Jika Apple benar-benar memulai bisnis pembuatan mobil, kemungkinan besar itu akan menjadi peristiwa Waterloo terbesar dalam beberapa tahun ini. Mengapa Apple yang sangat kaya raya dengan sumber daya berlimpah masih gagal mengembangkan mobil listriknya setelah 8 tahun? Kesimpulannya, salah menilai tren teknologi secara strategis. Secara taktis, Apple ingin mengulangi pengalaman sukses masa lalu. Karena strategi pengembangan produk barunya mengalami masalah serius. Apple tidak menyadari bahwa industri kendaraan listrik memiliki 3 transformasi berturut-turut: elektrifikasi, kecerdasan, dan mobilitas sebagai layanan umum. Apple Car terombang-ambing antara mobil listrik dan mobil cerdas. Akibatnya, banyak peluang emas terlewatkan. Rencana Apple Car diluncurkan pada tahun 2014. Mobil listrik BYD juga baru dimulai pada tahun itu. Sebagai pelopor top di bidang teknologi, Apple Car mendapatkan banyak sorotan dan ekspektasi tinggi dari publik. Namun, mereka masih berdebat mana yang lebih penting, kendaraan listrik murni atau penggerak otonom sepenuhnya. Steve Jadesky, mantan produk desain asal Ford, memiliki tujuan yang sangat jelas untuk mengembangkan mobil listrik biasa. Rencana ini ditentang keras oleh Jonathan Ive, mantan Chief Design Officer Apple, sebagai faksi pendukung teknis yang sangat ekstrim. Dia percaya bahwa bentuk akhir dari mobil harus bisa mengemudi sendiri. Di bawah desakannya, Apple akhirnya beralih ke pengembangan full self-driving, algoritma, dan chip. Apple Car yang hanya melihat subversif di masa depan mengemudi otonom, tetapi tidak melihat peluang besar untuk mobil listrik sebelum mengemudi otonom. Sehingga mereka hanya dapat menyaksikan Tesla, BYD, dan perusahaan mobil listrik baru lainnya memenangkan pasar. Sekarang Apple Car telah melewati peluang emas untuk mobil listrik. Ketika sebagian besar perusahaan mobil mulai memangkas harga untuk bersaing memperebutkan pasar, Apple Car masih memilih masuk ke pasar mobil kelas atas yang tidak banyak peluang tersisa di pasar lagi. Yang lebih mengerikan adalah mobil listrik kelas atas harus memiliki kemampuan otonom yang sangat kuat. Jika tidak ada cadangan teknis yang memadai, Apple Car pun tidak akan bisa menjadi kelas atas.
Secara taktis, metode pembuatan mobil Apple sepenuhnya mengikuti cara lama iPhone. Secara membabi buta mencoba meluncurkan produk subversif melalui penelitian dan pengembangan internal. Strategi ini tidak diragukan lagi merupakan jalur memutar dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah saat ini. iPhone generasi pertama berhasil dengan teknologi multi-sentuh dan mode interaksi yang luar biasa, karena teknologi multi-sentuh telah matang saat itu. Tetapi belum ada perusahaan lain yang menerapkannya. Apple bukanlah penemu teknologi tersebut, tetapi perancang aplikasi yang memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Sejak saat itu, inovasi iPhone sebenarnya sudah seperti ini. Teknologi seperti fingerprint dan facial recognition telah matang saat iPhone diluncurkan. Tentu saja, Apple pasti telah melakukan banyak penelitian dan pengembangan untuk mengintegrasikan teknologi tersebut. Tetapi yang dilakukannya lebih merupakan pengoptimalan rekayasa daripada terobosan dari 0 ke 1. Pengemudi otonom atau FSD jelas merupakan kasus lain. Dan apakah itu dapat diwujudkan sejak awal telah diperdebatkan. Hingga saat ini, teknologi kecerdasan buatan atau AI yang mendasarinya telah mengalami beberapa iterasi. Penelitian dan pengembangan teknologi tidak pernah berhenti, karena R&D itu sendiri membutuhkan dukungan data dalam jumlah besar. Ini mengharuskan perusahaan untuk terus mengambil langkah-langkah kecil, mengulang terus-menerus untuk meningkatkan kinerja, dan terus berinteraksi dengan pengguna untuk mengumpulkan data. Huawei, Baidu, Tesla, maupun Waymo telah mengumpulkan keunggulan teknologi selangkah demi selangkah dari awal. Namun, Apple berharap untuk mengandalkan jalur lama inovasi model iPhone dengan mengembangkan teknologi disruptif secara tertutup, yang jelas bertentangan dengan tren masa depan. Kedepannya, ketika semua teknologi pada matang, apakah Apple Car masih bisa mengandalkan pengoptimalan aplikasi untuk mewujudkan potensi aplikasi teknologi seperti iPhone di masa lalu? Mungkin. Tapi itu akan menjadi cerita beberapa tahun kemudian. Dan itu membutuhkan wawasan pasar yang sangat tajam dan kemampuan penciptaan produk yang cool, yang tampaknya bukan merupakan keahlian Tim Cook. Pengalaman Apple Car juga mengingatkan kita bahwa setiap perusahaan ingin memanfaatkan peluang teknologi dari inovasi yang disruptif. Namun jika mereka tidak memahami tren teknologi yang sebenarnya dan tidak dapat membawa produk ke pasar secepat mungkin, maka banyak peluang akan terbuang secara sia-sia, bahkan bisa berubah menjadi krisis bagi perusahaan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!